Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Meneruskan pengajian yang kemarin, yaitu masih dalam kitab Nashaihul Ibad. Sekarang makalah yang nomor 31 dari Al-Babul Thulathi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah al hadiyatu kang nomor 1 wa thalathuna lan nomor 30 iku an Ibrahim bin Adham, dinarita saking Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah. Rahimah muga-muga melasihu ing Syekh Ibrahim bin Adham sapa Allahu Gusti Allah, annahu temen setuhune kelakuan iku kila den takokake lahu maring Ibrahim bin Adham bima sebab apa wajatan nemu panjenengan az-zuhda ing sifat zuhud. Ai bi ayyi syai'in tegese kelawan endi-endine perkara ahbab ta seneng utawa milih panjenengan tarkaro hadid dunya ing ninggal kepenakin dunya tolaban krono alai krono arai nyuprih lirohatil akhirati maring kepenake negeri akhirat. Artinya makalah yang nomor 31 yaitu diriwayatkan dari Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah. Syekh Ibrahim bin Adham pernah ditanya, qila lahu, pernah ditanya, bima wajadta az-zuhda, sebab perkara apa engkau menemukan sifat zuhud, atau sebab masalah apa engkau bisa menemukan sifat zuhud. Ai bi ayyi syai'in ahbabta tarka rahatid dunya talaban li rahatil akhirah. Artinya sesuatu apa ya sehingga engkau memilih meninggalkan kemewahan kehidupan dunia, tolaban lirohatil akhirah, dan memilih lirohatil akhirah, memilih kesenangan besok di akhirat. Jadi sebab apa engkau memilih atau meninggalkan semua kemewahan dunia dan lebih memilih negeri akhirat? Jadi Syekh Ibrahim bin Adham itu salah satu yang paling terkenal dengan julukan Az-Zuhad. Jadi orang yang paling zuhud. Itu salah satunya adalah Syekh Ibrahim bin Adham.
Makanya sampai dijuluki Az-Zuhad. Kalau menyebut Az-Zuhad itu berarti Syekh Ibrahim bin Adham. Nah, makanya pernah ditanya kenapa atau sebab apa engkau memilih meninggalkan semua kemewahan dunia dan lebih memilih kemewahan negeri akhirat. Nah, itu pernah ditanya seperti itu. Kita lanjutkan. Ruwiya dan riwayatake apa sing diriwayatake annahu temen satuhune Syekh Ibrahim, artinya Ibrahim bin Adham, iku kana ono sapa Syekh ana iku sultanan raja fi baladi ing dalem negrine Syekh Ibrahim. Fataraka mongko ninggalake sapa Syekh Ibrahim as-sultanata ing kerajaane. Wajah dalan sungguh-sungguh sapa Syekh Ibrahim fil ibadati ing dalam ibadah, fi Makkah ing dalam negara Mekah, wa ghairiha lan liyane Mekah. Lah diriwayatkan atau dikisahkan bahwa Syekh Ibrahim bin Adham itu adalah seorang raja. Jadi salah satu dari para raja. Fataraka as-sultanata wajtahada fil ibadah fi Makkah wa ghairiha. La Syekh Ibrahim bin Adham itu meninggalkan kerajaannya, jadi lebih memilih bersungguh-sungguh ibadah atau memilih beribadah kepada Allah di kota Mekah dan juga di selain kota Mekah, artinya bukan hanya di Mekah, di Madinah dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya di satu kota. Kita lanjutkan. Wa fir risalatil Qusyairiyati lan iku tetep ing dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah huwa Abu Ishaq, lafat huwa Abu Ishaq, wa utawi Syekh Ibrahim bin Adham iku Abu Ishaq, iku Abu Ishaq, aran Abu Ishaq Ibrahim bin Mansurin, yaiku Ibrahim bin Mansur mingkurati Balkha, saking wilayah Balkan. Karena ono sapa Syekh Ibrahim ono iku min abnail muluki, setengah saking piro-piro anak raja. Lah kalau disebutkan di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah nama Syekh Ibrahim bin Adham yaitu Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur dari kota Balkan. Nah itu dari kota Balkan. Karena min abna'il muluki, Syekh Ibrahim bin Adham itu adalah salah seorang anak raja. Jadi bukan rajanya. Kalau menurut kitab di Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, Ibrahim atau Syekh Ibrahim bukan raja tapi anak raja. Nah itu. Jadi ada dua pendapat. Kita lanjutkan. Fa kharaja mongko miyos sapa Syekh Ibrahim bin Adham yauman ing dalam siji dina mutasayyidan khale wong kang beburu. Fa athara mongko nemokake jejak sapa Syekh Ibrahim sa'laban ing jejake kancil au arnaban utawa terwelu. Wa khali utawi Syekh Ibrahim iku fi talmihi ing dalem posisi siap manah Ibrahim bin Adham. Fahatifa mongko nyuwara bihi kelawan Syekh Ibrahim bin Adham sapa hatifun wong kang nyuwara tanpa rupa. Suarane ngene,
ya Ibrahimu, he Ibrahim, ali hadza ana ta krana iki mutasayyidan khuliqta den ciptaake sapa sira ambi hadza utawa namung kelawan iki mutasayyidan umirta den perintah sira thumma hatafa tumuli nyuwara malih sapa hatif bi kelawan Syekh Ibrahim bin Adham aidon halimalih min furbusi surujihi saking arah tempat pelanajarane Syekh Ibrahim bin Adham. Rupane swara tanpa rupa mau munine ngene, wallahi demi Gusti Allah, mali hadza ora krana iki mutasayyidan ila akhirih khuliqta den dadekake sapa sira, wala bihadza lan ora sebab iki mutasayyidan ila akhirih umirta den perintahake sapa sira. Fanazala mongko tumurun utawa mudhun sapa Syekh Ibrahim bin Adham ang dabbatihi saking tunggangane Syekh Ibrahim wasadafalan nemoni sapa Syekh Ibrahim nemoni ra'iyan ing tukang ngangon li abihi kaduwe abae utawa bapake Syekh Ibrahim. Fa khadatu mulin jupuk sapa Syekh Ibrahim jubatan ing jubah lirra'i kaduwe utawa duwene wong kang ngangon mau min sufin saking wulu wala bisahalan nganggo sapa Syekh Ibrahim ing jubah wa atahu lan paring sapa Syekh Ibrahim ing ar-ra'i farsahu ing jarane Syekh Ibrahim wa malan barang-barang mahu kang tetep apa masartane farsahu. Artinya tadi disebutkan bahwa ada dua pendapat. Yang pertama, Syekh Ibrahim bin Adham adalah seorang raja. Yang kedua, Syekh Ibrahim bukan seorang raja tapi putra dari raja. Lah kisahnya, Syekh Ibrahim ini suatu hari keluar dari kerajaan tujuannya untuk berburu atau kebiasaan di kerajaan itu berburu itu. Nah, pada saat berburu itu atau berburu, Syekh Ibrahim ini menemukan jejak hewan kancil, artinya yang bisa diburu, atau dalam riwayat yaitu arnab, terwelu atau kelinci. Lah pada saat menemukan jejak hewan itu, maka Syekh Ibrahim ini siap memanah. Itu jadi siap memanah atau menembak lah. Siap manah. Lah pada saat posisi siap manah itu ada suara tanpa rupa, artinya bentuk suara tapi tidak ada orangnya, disebut hatif, suara tanpa rupa. Jadi ada suara tanpa rupa yang ditujukan kepada Syekh Ibrahim yang lagi buru tadi. Bentuk suaranya yaitu ya Ibrahim, ali hadza khuliqta am bi hadza umirta. Wahai Ibrahim, apakah karena perkara seperti ini, artinya berburu senang-senang. Nah, itu kesenangan raja-raja dulu itu ya berburu, itu sebagai hiburan.
Lah suara tanpa rupa itu mengatakan, ya Ibrahim, alihadza khuliqta am bihadza umirta. Hai Ibrahim, apakah karena seperti ini kamu itu diciptakan oleh Allah? Am bihadza umirta, apakah sebab perkara seperti ini, artinya senang-senang berburu dan lain sebagainya, umirta dan diperintah kamu. Itu kata suara tanpa rupa. Nah setelah itu suara itu berbunyi lagi, wallahi ma lihadza khuliqta wala bihadza umirta. Demi Allah, bukan karena senang-senang seperti ini kamu diciptakan oleh Allah, dan bukan sebab hal seperti ini atau senang-senang seperti ini kamu diperintahkan oleh Allah. Jadi bukan diperintah senang-senang, bukan diperintah yang lainnya. Jadi bukan sebab ini kamu diperintah, kamu diciptakan oleh Allah, bukan. Maka setelah mendengarkan suara tanpa rupa tadi, Syekh Ibrahim ini turun dari kuda tunggangannya. Jadi langsung turun, karena tadi posisinya siap memanah dari atas kuda. Jadi begitu mendengarkan tadi suara, Syekh Ibrahim langsung turun dari kudanya dan langsung nyamperi mendekati yang biasa merawat kuda, yaitu yang merawat kuda ayahanda Ibrahim, artinya raja yang biasa merawat kuda kerajaan. Itu didekati sama Syekh Ibrahim dan jubahnya diambil. Jubah yang namanya jubah seorang anak raja dengan jubah yang biasa mengurus kuda kerajaan ya pasti beda jauh. Biasanya yang raja itu pakai sutra, yang bawahan-bawahan apalagi tukang ngerawat kuda ya dari bulu yang kasar. Itu kalau sekarang harganya yang raja itu mah 15 juta bajunya, yang dipakai pembantunya ya 75.000, 100.000 dan lain sebagainya. Artinya perbedaannya jauh. Nah setelah mendekati tukang kuda atau perawat kuda kerajaan, Syekh Ibrahim langsung mengambil jubahnya dan melepaskan jubah yang dipakainya. Nah terus setelah itu kuda yang ditunggangi sama Syekh Ibrahim dan juga barang-barang yang ada di kuda, ya, barang-barang mewah yang ada di kuda itu semuanya diberikan kepada ar-ra'i, yaitu tukang ngerawat kuda kerajaan, diberikan semua. Nah ini wa a'tahu farsahu wa mama'ahu, Syekh Ibrahim memberikan kuda yang ditungganginya dan juga barang-barang yang ada beserta dengan kuda itu, semuanya diberikan. Kita lanjutkan. Tsumma innahu, tumuli temen setuhune Syekh Ibrahim iku dakhala melbu ta masuk sapa Syekh Ibrahim al-badiyata ing jero alas. Tsumma dakhala, tumuli masuk sapa Syekh Ibrahim Makkah ing dalam negara Mekah. Wa sahibalan ngancani sapa Syekh Ibrahim biha ing dalam negara Mekah, ngancani Sufyan ats-Tsauri ing Imam Sufyan ats-Tsauri, wal Fudail bin Iyatin lan Syekh Fudail bin Iyad, wa dakhalalan masuk sapa Ibrahim utawa Syekh Ibrahim asyama ing negara Sam utawa Syria. Wa matalan wafat sapa Syekh Ibrahim biha ing dalem negara Syam. Lah setelah Syekh Ibrahim memberikan kuda dan juga barang-barang yang ada di kudanya kepada perawat kuda kerajaan tadi, Syekh Ibrahim meninggalkan mereka masuk di hutan atau di hutan pemburu tadi, itu tempat buru. Setelah itu Syekh Ibrahim menuju kota Mekah dan masuk ke kota Mekah. Lah di kota Mekah Syekh Ibrahim bertemu dengan Imam Sufyan ats-Tsauri
dan juga Imam Fudail bin Iyad. Jadi sampai menjadi sahabat karib. Nah, setelah banyak menimba ilmu, banyak pengalaman spiritual atau batin, wa dakhala asy-Syam wa mata fiha wa mata biha. Lalu Syekh Ibrahim ini pergi menuju negara Syam atau Syria, dan beliau wafat di negara Syria. Nah, itu kita lanjutkan. Wa kana lan ono sapa Syekh Ibrahim ono iku yakulu mangan utawa dahar sapa Syekh Ibrahim min amaliyati saking hasil kerjaane tangane Syekh Ibrahim mislal hasoti kali ngupamani buruh manen wa hifdzil basatini lan jaga kebun wa ghairi dzalika lan liyane mengkono hasad wa hifdzil basatin. Lah Syekh Ibrahim itu setelah meninggalkan kemewahan-kemewahan, Syekh Ibrahim itu akan makan hanya dari Syekh Ibrahim itu makan hanya dari hasil pekerjaan. Jadi hasil pekerjaan pekerjaannya sendiri. Jadi tidak mau kalau itu misalkan dikasih dan lain sebagainya, nggak mau makan. Jadi makanan itu murni dari hasil kerjanya sendiri. Itu Syekh Ibrahim. Jadi di sini dicontohkan mislal hasodi. Jadi hasil kerjanya sendiri itu kadang jadi buruh panen. Kalau di kita ya, kalau di sawah lagi panen ya kita menjadi buruh kerja di sana. Wa hifdzil basatin, di sini dicontohkan menjaga kebunnya orang dijagain, nanti dapat gaji lah, dari gaji itu makan. Intinya makanan yang dikonsumsi oleh Syekh Ibrahim itu hanya dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya sendiri. Nah itu. Nah ini cerita singkat dari Syekh Ibrahim bin Adham. Jadi makanya di makalah ini tadi Syekh Ibrahim itu ditanya, qila lahu bima wajadta az-zuhda. Ditanyakan kepada Syekh Ibrahim, sebab apa engkau menemukan sifat zuhud? Nah itu. Maka dijawab oleh Syekh Ibrahim, kita lanjutkan. Qala menjawab sapa Syekh Ibrahim, ai sayyiduna Ibrahim tegese Sayyid Ibrahim bisalah sati asya'a, sebab telu piro-piro perkara. Lah ditanya tadi sebab apa engkau bisa menemukan sifat zuhud, jawab Syekh Ibrahim bisalah sati asya'a, yaitu sebab 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Kita lanjutkan. Ra'aitu ningali sapa ingsun al-qabra ing kuburan muhisan halikang gersahake aiqatian tegese kang mutus lil qulubi maring pira-pira ati an mahbubatihi saking pira-pira kang den senengi ati. Walaisa lan ora ana iku ma'i bareng saretane ingsun, ora ana sapa muknisun wong kang ngantengake aiman, tegese wong yuskinu kang ngantengake sapa man qalbi ing ati ingsun. Syekh Ibrahim menjawab, saya menemukan sifat zuhud itu karena 3 perkara. Yang pertama, ra'aitul qabra muhishan, saya melihat kuburan itu hal yang menakutkan, hal yang
meresahkan. Ayqati'an lil qulubi an mahbubatihi, artinya begitu melihat kuburan, apapun yang dicintai hati akan terputus. Misalkan orang yang cinta kepada dunia, senang dunia, mengejar-ngejar dunia, kalau sudah ingat mati, pasti orang itu pasti akan berpikir panjang untuk mengejar dunia, karena semuanya tidak akan dibawa. Orang mati dimanapun tidak ada yang membawa namanya dunianya, pasti ditinggal semua, tidak ada. Jangankan kok bentuk yang kecil, yang besar-besar, yang kecil-kecil nggak bakal dibawa. Mana ada orang meninggal dunia terus apa namanya di sekujur tubuhnya ditempelin duit 100 ribuan? Nggak ada yang dibawa. Maka begitu melihat kuburan, itu perkara yang bisa apa namanya ingat mati, bisa memutuskan semua yang dicintai oleh hati. Senang apapun, mengejar dunia dan lain sebagainya, seolah-olah kita kepingin hidup panjang dan lain sebagainya, berangan-angan, itu semuanya terputus begitu kita ingat mati. Ini kata Syekh Ibrahim bin Adham, walaysa ma'i mu'nisun ay man yuskinu qalbi, sedangkan saya tidak ada orang yang bisa menenangkan hati saya. Jadi nggak ada jaminan. Jadi makanya orang serakus apapun masalah dunia, mengejar dunia model seperti apapun, begitu ingat mati pasti mereka akan berpikir, tidak akan mengejar dunia, tidak akan mati-matian mengejar dunia, karena semuanya tidak ada yang dibawa. Yang ada kalau misalkan dunia itu tidak dikelola dengan baik, justru akan menjadi madharat, jadi rebutan keluarga dan lain sebagainya. Jadi orang mati tidak meninggalkan apa-apa, tidak membawa apa-apa. Maka buat apa dunia kita tumpuk-tumpuk, sedangkan nanti kita tidak bisa membawa dunia. Yang dibawa orang meninggal dunia adalah amalnya. Nah itu yang dibawa. Lah ini adalah yang pertama yang menyebabkan saya, kata Syekh Ibrahim, ini menemukan sifat zuhud. Artinya dalam hati saya tidak ada sedikit pun rasa cinta kepada dunia. Itu kata Syekh Ibrahim. Kita lanjutkan. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun tariqan ing dalan tawilan kang dawa, ai masafatan tegese perjalanan utawa lelungan, ba'idatan kang aldo fil akhirati ing dalam akhirat, walaisalan ora ono iku mai bareng saretane ingsun apa sing ora ono zadun sangu utawa bekal, yu'inuni kang nulungi apa zat ing ingsun ala tilkal masafati ing atase mengarungi mengkono-mengkono perjalanan. Lah yang nomor dua, kata Syekh Ibrahim bin Adham, kenapa saya menemukan sifat zuhud? Karena saya melihat perjalanan panjang di akhirat. Jadi perjalanan sangat panjang menuju akhirat nanti setelah meninggal dunia. Panjang, di dunia ini pendek sekali. Maka diibaratkan oleh Kanjeng Nabi, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat. Seperti kita perjalanan sangat jauh, lah kita istirahat sebentar untuk minum, setelah itu berangkat lagi. Lah istirahat untuk minum itu adalah kehidupan dunia, sangat singkat. Maka saya melihat perjalanan nanti di akhirat panjang, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Walaisa ma'izatun yu'inuni ala tilkal masafati, sedangkan dalam diri saya atau saya tidak punya bekal, tidak punya bekal apapun dalam diri saya dalam mengarungi perjalanan yang sangat jauh itu. Jadi makanya begitu saya
melihat seperti ini, saya berpikir yang dibutuhkan manusia adalah bekal menuju akhirat, bukan bekal di dunia, tapi bekal besok untuk di akhirat. Sedangkan perjalanan di akhirat ini adalah panjang. Kalau tidak punya bekal, apa yang diandalkan nanti di akhirat? Tidak ada yang diandalkan. Dunia yang dimiliki tidak ada. Yang diandalkan hanya amal baik kita. Maka dari itu, begitu saya melihat ini, kata Syekh Ibrahim, saya tidak lagi yang namanya mempertumpuk-tumpuk harta di dunia, tapi saya lebih mempersiapkan perjalanan panjang besok di akhirat. Nah, ini kata Syekh Ibrahim bin Adham. Kita lanjutkan. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun al jabbaro ing zat kang murba wasesa utawa kang meksa, ailladzi tegese zat yagharu kang meksa sapa alladzi al ibadah ing pira-pira kawula ala kulli ma ing ngatasi saben-saben perkara aroda kang ngarepake sapa alladzi qadiyan hale dadi hakim walisalan ora ana iku likaduwe ingsun apa hujjatun alasan aima tegese perkara ya dulu kang nuduhake apa ma'ala sihhati dakwaya ing atase sae pengakuan ingsun. Yang ketiga, kata Syekh Ibrahim, saya melihat Allah Al-Jabbar, melihat Allah zat yang maha memaksa. Lah Allah ini itu menjadi hakim besok di akhirat. Walaysa li hujjatun, sedangkan saya tidak punya hujjah, tidak punya alasan. Yang hujjah itu akan mengesahkan pengakuan saya. Jadi artinya besok itu semua manusia ini adalah disidang oleh Allah. Sesuai dalam keterangan hadis, jadi manusia besok disidang oleh Allah. Perkara apapun itu disidangkan. Jadi misalkan kita punya masalah apapun, besok di akhirat disidangkan. Dalam hadis dijelaskan perkara yang disidangkan oleh Allah adalah masalah pembunuhan kalau di dunianya belum selesai. Jadi masalah pembunuhan yang di dunia belum selesai, besok disidangkan pertama kali oleh Allah di akhirat. Lah Allah besok menjadi hakim langsung. Kita tidak punya alasan. Kalau amal kita baik, ya timbangan akan berat kepada kebaikan. Tapi kalau amal kita yang banyak yang jelek, maka di timbangan kita ya kita amal jelek. Tidak bisa kita membantah, tidak bisa kita punya alasan, karena semuanya sudah dicatat oleh Allah. Baik dicatat, jelek juga sama dicatat. Tidak ada yang luput dari catatan Allah. Maka dari semua bukti itulah besok disidangkan, kita tidak punya alasan yang bisa menguatkan hujjah kita besok di hadapan Allah. Itu kata Syekh Ibrahim. Makanya dari itu saya lebih memilih beribadah kepada Allah daripada mengurusi dunia. Saya lebih mementingkan akhirat, kata Syekh Ibrahim, daripada mementingkan dunia. Nah, itu tiga perkara itulah yang membuat saya menemukan satu sifat zuhud. Tiga alasan inilah yang membuat saya menjadi orang yang zuhud, lebih memilih kehidupan sederhana dibandingkan dengan memilih kehidupan kemewahan. Nah, ini adalah pelajaran penting bagi kita, bahwa dunia sangat singkat, perjalanan akhirat sangat panjang sekali. Maka perbanyak bekal, mumpung kita masih banyak kesempatan atau diberikan kesempatan oleh Allah dalam dunia ini. Kita manfaatkan
kesempatan yang luar biasa ini untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah, memperbanyak amal-amal soleh berupa sosial kepada manusia. Kita memperbanyak sedekah semampu kita kepada orang yang tidak mampu. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah dijadikan sebagai hamba-hamba yang solih, bagi perempuan solihat. Amin Allahumma amin. Itu saja pengajian pada kali ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.